Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Permainan master-master catur zaman dahulu tidak akan pernah bosan untuk ditonton. Selalu menyajikan permainan yang sangat menarik dengan kombi-kombinya. Walaupun memakai permainan klasik kawan, zaman dahulu pemain-pemainnya bisa menghadirkan ide-ide brilian yang bahkan lawan tidak bisa membaca langkah-langkahnya. Kalau permainan klasikal zaman sekarang jarang kita temui pemain berhasil atau membuat kombi-kombi yang senyap. Kebanyakan langkah-langkahnya bisa dibaca oleh lawan, sehingga bagi yang menontonnya mungkin cukup membosankan melihat game-game seperti itu. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan saya akan tetap berikan cover-cover game-game klasik dari para master-master catur tempo dahulu. Kali ini game yang akan saya ambil adalah dari gamenya Emanuel Lasker, juara dunia kedua, melawan Harry Nelson Pillsbury. Emanuel Lasker ini adalah pemegang rekor juara dunia terlama selama 27 tahun, yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh pemain yang lain. Sedangkan Harry Nelson Pillsbury ini kawan adalah pecatur asal Amerika yang cukup berbakat, yang cukup kuat di eranya selain Steinitz. Tapi karir caturnya tidak lama kawan karena isu sakit. Game yang saya ambil ini dari pertemuan Lasker versus Pillsbury pada turnamen di Saint Petersburg, Rusia tahun 1896. Kita lihat seperti apa permainannya. Lasker di sini pegang hitam, Harry Nelson Pillsbury mengawali permainan dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, kuda C3, kuda hitam F6, kuda putih F3, dan pion C5. Variasi ini kita kenal dengan nama Semi-Taras Defense dan gajah ke G5 oleh Harry Nelson Pillsbury mengepin kuda. Dan Emanuel Lasker melanjutkan pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh menteri. Kuda hitam C6 menyerang menteri, menteri bergeser ke sayap raja ke petak H4, memberikan pressure lebih bagi kuda F6. Pimpinan gajah dari putih diblokade oleh gajah di E7. Di sini kawan, Harry Nelson Pillsbury memutuskan untuk rokade panjang. Bagi kawan-kawan pemula, saat memutuskan untuk rokade pendek atau rokade panjang, harus berhati-hati kawan saat memilih langkah rokade pendek atau panjang ini. Secara teoritis, rokade pendek lebih baik daripada rokade panjang. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah menteri ke A5. Melihat posisi putih melakukan rokade panjang, Emanuel Lasker langsung menunjukkan langkah agresifnya, mempersiapkan serangan langsung di sayap menteri. Sekarang pion E3 untuk memberikan kontrol lebih pada petak D4 atau juga membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya. Selanjutnya adalah gajah hitam D7. Raja putih bergeser ke B1 menempati petak yang lebih tertutup. Pion H6 dan putih melanjutkan pion C pukul pion D5. Pion hitam tidak akan berani pukul gajah kawan karena dia akan kehilangan betengnya. Jadi di sini Emanuel Lasker terlebih dahulu pukul pion hitam dengan pion E. Kuda putih D4 menantang pertukaran di petak pusat, tantangan ditolak. Lasker memilih rokade pendek. Dan putih atau Harry Nelson Pillsbury memutuskan bertukar gajah pukul kuda F6. Apabila gajah ini menghindar ke petak mungkin ke F4 menghindari ancaman pion. Selanjutnya ancaman dari hitam adalah kuda akan ke E4, memberikan discover attack bagi menteri putih. Setelah menteri bergeser, kuda akan pukul kuda C3 skak. Setelah dipukul balik, bisa saja menteri hitam langsung pukul pion putih ini atau menggeser beteng A ke C8. Itulah ancamannya atau kerugiannya apabila pada posisi ini gajah putih ini menghindar ke F4 menghindari ancaman pion. Oleh karena itu, putih menukarkan gajah pukul kuda F6, dipukul balik oleh gajah hitam menyerang menteri. Menteri bergeser ke H5 untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di petak D5 ini. Di sini Lasker terlebih dahulu bertukar kuda, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya gajah ke E6 melindungi pion D5-nya. Dan Harry Nelson Pillsbury melanjutkan dengan pion F4, mulai memberikan tekanan di sayap raja. Emanuel Lasker menggeser beteng A ke C8, pion F5 mengancam gajah. Di sini Lasker membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira, beteng pukul kuda, tapi tidak diterima oleh putih.
putih atau Nelson Pillsbury memilih pukul gajah petak terang di E6. Beteng pun digeser ke A3, kali ini membuat langkah pengorbanan beteng. Ancamannya jelas kawan, akan memukul pion A2, tapi di sini Pillsbury memilih langkah pion E pukul pion F7 terlebih dahulu. Dipukul balik oleh beteng hitam, barulah sekarang pion B pukul beteng hitam. Putih unggul satu beteng di sini, tapi posisi rajanya kawan sangat terekspos sekarang. Lajur C sudah terbuka penuh, beteng hitam ini tinggal digeser ke lajur ini untuk memberikan sokongan bagi menteri untuk melakukan skak di petak C2. Nanti diikuti langkah gajah juga, bisa pukul pion D4 memberikan ancaman skak mat kawan. Tapi di sini Laskar memilih langkah skak menteri ke B6 terlebih dahulu. Melakukan skak di petak gelap tujuannya untuk memberikan dukungan juga bagi gajah untuk memberikan tekanan bagi pion yang ada di petak D4 ini. Apabila raja putih ini kawan bergeser ke petak gelap, mungkin ke petak A1, selanjutnya adalah gajah akan pukul pion D4 skak, dipukul oleh beteng, dipukul balik oleh menteri putih skak. Raja bergeser ke B1, menteri ke E4 skak, raja kembali mungkin ke A1, menteri ke E1 skak, terpaksa dia harus naik ke baris kedua dan beteng pun ikut bermain ke F2 skak. Dan selanjutnya kawan, di langkah-langkah berikutnya akan terjadi skak mat. Skak mat. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak dari menteri hitam ini, Pillsbury mengorbankan gajahnya ke petak B5 agar posisi menteri hitam ini kawan terdefleksi nanti ke petak terang, tidak memberikan ancaman lagi pada pion D4. Dan di langkah berikutnya putih akan memberikan sokongan bagi pion D4 nya ini. Diterima oleh menteri hitam, menteri pukul gajah skak, raja kembali ke A1, dan di sini Laskar menggeser betengnya ke C7. Bermain dengan langkah menteri ke petak C4 juga bagus kawan untuk memberikan sokongan bagi gajah untuk berikutnya pukul pion D4 ini. Laskar memilih langkah beteng ke C7. Tujuannya jelas, di langkah berikutnya ingin menempati petak C2 untuk mendukung menterinya melakukan skak mat. Jika beteng bergeser ke petak B1, gajah bisa pukul pion yang ada di petak D4 skak mat. Oleh karena itulah Pillsbury mengangkat betengnya ke D2. Sekarang beteng ke C4 memberikan dukungan bagi gajah melakukan pukulan terhadap pion. Di sini putih melanjutkan dengan langkah menggeser beteng H ke D1 memberikan dukungan lebih bagi pionnya. Beteng ke C3, menteri putih ke F5, menteri hitam ke C4 memberikan dukungan bagi betengnya melakukan skak di petak C1 nanti. Setelah dipukul beteng putih, menteri pukul balik dan skak mat. Oleh karena itu raja bergerak ke B2 dan beteng pukul pion A3 oleh Laskar kembali membuat langkah pengorbanan. Apabila pengorbanan ini diterima oleh raja putih, raja pukul beteng, selanjutnya menteri C3 skak, dan seterusnya kawan akan terjadi skak mat. Di langkah berikutnya gajah D8 skak mat. Oleh karena itulah putih menolak pengorbanan beteng hitam ini. Tapi di langkah berikutnya menteri akan melakukan skak kembali kawan, atau beteng nanti juga pukul pion A2 skak. Dengan variasi ini nantinya 4 langkah lagi akan terjadi skak mat. Tapi di sini putih atau Pillsbury tidak mau menyerah begitu saja kawan. Dia melakukan skak dengan menteri ke E6 skak, raja ke H7, dan putih bisa saja melakukan skak lagi ke peta F5 untuk menghabiskan waktu. Nantinya raja akan pindah ke peta H8, sudah tidak ada lagi skak dari putih. Pada posisi ini sudah tidak ada langkah lagi kawan yang bisa menghadapi serangan beteng ataupun menteri nantinya pukul pion A2. Oleh karena itu raja putih menerima pengorbanan beteng hitam, raja pukul beteng. Selanjutnya menteri C3 skak, raja ke A4, pion B5 skak. Tidak ada pilihan lain bagi raja ambil pion, menteri ke C4 skak. Di posisi ini Harry Nelson Pillsbury menyerah di langkah ke-30. Itulah kawan permainan yang cukup menarik dari Emanuel Laskar, mengorbankan beberapa perwiranya untuk membongkar pertahanan Raja Putih saat dia melakukan rokade panjang. Sekali lagi bagi kawan-kawan pemula, sebelum memutuskan untuk rokade pendek atau rokade panjang, terlebih dahulu perhatikan bidak-bidak di atas papan kawan. Apakah nanti serangan lawan ini langsung mengarah ke sisi sayap menteri atau sisi sayap raja? Itulah hal yang harus diperhatikan, tapi juga ada beberapa faktor-faktor yang lain.
Tapi yang pasti secara teoritis, rokade pendek jauh lebih baik daripada rokade panjang. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan referensi dalam permainan catur untuk memilih apakah rokade pendek atau rokade panjang. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.